Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita memasuki ibadah Raya Minggu saat ini, tanggal 6 Desember 2020, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita dalam moda ibadah online full, tidak di gereja. Apa kabar saudara? Haleluya, luar biasa. Hosana, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah online saat ini, dan dalam renungan firman Tuhan saja, tidak ada puji-pujian oleh worship leader. Kami mengucap syukur atas segala perkara, terus berserah kepada Tuhan untuk kehidupan yang kami hadapi saat ini. Di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mohon maaf saya lepas masker saya. Saudara-saudara, bulan Desember seringkali disebut dengan bulan Natal. Oleh karena Gereja Tuhan memang melaksanakan ibadah dan perayaan Natal itu pada bulan Desember, khususnya tanggal 24 dan 25 Desember. Sebab itu tema gereja kita saat ini saudara sekalian, yaitu bahwa Immanuel melepaskan kita dari ketakutan. Immanuel artinya Allah beserta kita. Dan bila Allah beserta kita, sesuai dengan janji Tuhan dan iman kita semua saudara sekalian, tentunya kita tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran atau kecemasan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketakutan adalah masalah terbesar umat manusia saat ini yang ada di tengah-tengah dunia ini. Selama manusia ada di dalam dunia, maka pasti akan mengalami masalah ketakutan ini. Saudara-saudara, apapun, maksud saya tingkat golongannya, apakah dia kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, pastilah semuanya merasakan apa yang disebut atau dinamakan ketakutan itu. Kita merasa takut ketika berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan atau hal-hal yang menakutkan. Saudara-saudara, ketakutan itu normal, tetapi terus tinggal di dalam ketakutan itu yang disebut tidak normal. Hari-hari ini banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini yang dapat membuat kita merasa takut. Ketakutan penyebab terbesar adalah wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan di dalam atau tengah-tengah strata masyarakat. Ada yang terdampak, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Kemudian penurunan ekonomi dan daya beli keuangan kita yang menjadi berat atau terdepresiasi, itu menjadi alasan utama orang-orang mengalami ketakutan. Harga-harga terus melambung tinggi, bahkan dibarengi dengan fanatisme, tindak kekerasan, arogansi, vandalisme dari umat-umat fanatik keagamaan yang terjadi di sana-sini, yang sering kita tonton, dipertontonkan baik melalui media massa, melalui video rekaman, membuat banyak orang merasa kehilangan kedamaian dan ketakutan. Saudara-saudara, padahal bulan Desember ini tadi saya katakan adalah sebagai bulan Natal,
Dalam bulan Natal ini yang kita yakini bahwa Immanuel datang ke tengah-tengah dunia ini, masihkah, mampukah kita merasakan makna Natal yang sesungguhnya? Natal Immanuel, Allah beserta kita yang melepaskan kita dari rasa ketakutan. Ataukah saudara sekalian Natal hanya sekedar perayaan yang nantinya berlalu begitu saja atau hampir-hampir tanpa makna dalam kehidupan kita? Mari kita memperhatikan dan merasakan makna Natal yang sejati sesuai dengan seringkali kita ucapkan Immanuel, Allah beserta kita, yaitu bahwa Natal melepaskan kita dari rasa ketakutan. Ketakutan dapat terjadi kepada setiap orang, sekalipun mungkin orang tersebut memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, atau orang tersebut adalah pelayan Tuhan, atau melayani di dalam komunitas gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketakutan ada dua hal. Ada ketakutan yang positif, dan ketakutan yang seperti itu memang harus kita kembangkan. Tetapi ada juga ketakutan negatif yang seharusnya tidak perlu ada di dalam kehidupan kita. Ketakutan positif misalnya takut kepada Allah kalau kita melakukan manipulasi, kebohongan, dan lain-lain. Ketakutan yang negatif misalnya takut kepada setan, takut kepada mungkin kita merasa gagal atau takut kepada kegagalan dan lain-lain. Ini adalah ketakutan yang negatif. Persoalannya ada anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan secara negatif ini. Mengapa hal ini terjadi, saudara sekalian? Di dalam Injil Lukas, saya akan bacakan Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, boleh dibuka Alkitab kita di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing. Injil Lukas pasal 1 ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Ini adalah kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria dan Elisabet yang saat itu merasa ketakutan yang luar biasa karena belum dikaruniai anak. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Mereka sedang berdoa, sembahyang, dan membakar ukupan, tapi sosok Zakaria dan Elisabet terus dalam kehidupannya dihantui dengan kecemasan, was-was, karena mereka tidak memiliki anak, belum dikaruniai anak sampai kepada masa tuanya. Kemudian di ayat yang ke-18, Lukas pasal 1 ayat 18, dikatakan di sana, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ketakutan membuat seseorang berargumentasi dengan Tuhan, yang kalau kita pahami, maka seolah-olah orang itu tidak percaya akan firman Tuhan. Kehilangan pengharapan dapat terjadi kepada siapa saja, bahkan hal ini terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Saudara-saudara, ternyata tidak semua orang mengenal dan tahu siapa yang menjadi pengharapannya. Meskipun kita sering berseru, Tuhan yang menjadi penolong saya. Pertanyaannya, kita tahu kepada siapa kita berharap, akan tetapi apakah kita mengenal siapa yang menjadi sumber pengharapan kita itu? Sungguh-sungguh mengenal dan merasakan ada hubungan pribadi, tidak hanya sekedar pengakuan iman saja. Jadi, mengapa hal ini terjadi? Ada anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan yang negatif, karena yang pertama tadi sudah saya sebutkan dibaca di Injil Lukas pasal 1, yaitu
mereka telah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua, ketika melihat segala sesuatu hanya dengan pikiran manusiawinya saja atau pikirannya sendiri, itu yang menyebabkan seseorang, anak-anak Tuhan pun mengalami ketakutan yang negatif karena melihat segala sesuatu dengan pikirannya sendiri. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia beda dengan yang lainnya karena manusia memiliki pikiran atau nalar. Namun seringkali dengan pikiran membuat manusia mengecilkan kuasa Tuhan karena diukur dengan nalarnya. Saudara-saudara, Maria melihat kuasa Tuhan di dalam pikirannya sehingga Maria dibangunkan imannya. Memang secara pikiran manusia hal tersebut nyata dan menurut logika tidak mungkin terjadi. Ayat yang ke-18, ya, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, itu dipikirnya, dan istriku sudah lanjut umurnya, itu dalam pikirannya Zakaria, saudara sekalian. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Allah. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan yang negatif, penyebabnya adalah yang ketiga, karena mereka kehilangan sukacita. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-10, mereka kehilangan sukacita. Kemudian Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita akan atas kelahirannya itu. Saudara sekalian, sesungguhnya kehilangan sukacita dapat menimbulkan ketakutan dalam hidup manusia. Sebaliknya, seberapa besar berat pergumulan masalah kita, sakit penyakit, tapi kalau kita ada sukacita, terus melihat Tuhan, kasih Tuhan, dan hati kita terus bergembira, sebab hati yang gembira adalah obat, maka ketika kita memiliki sukacita itu, ketakutan tidak ada atau tidak timbul dalam hati kita. Zakaria dan Elisabet kehilangan sukacita karena mereka belum atau tidak dikaruniai keturunan. Sukacita dapat lenyap, saudara sekalian, karena beban, karena pergumulan di dalam kehidupan kita manusia. Apakah sukacita kita ditentukan dengan keadaan di luar diri kita, atau sukacita kita itu bersumber dari iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita yang hadir dalam bulan Natal ini sebagai Immanuel? Siapa yang menjadi sumber sukacita kita? Saudara-saudara, hal berikutnya adalah dalam bulan Natal ini, satu pertanyaan yang memerlukan jawab dalam kehidupan kita semua adalah, apa yang akan diberikan oleh Immanuel itu? Immanuel adalah Yesus Kristus yang bayi Natal ketika lahir ke dunia ini. Ya, apa yang akan diberikan oleh Immanuel? Yang pertama, saudara sekalian, camkan ini baik-baik. Immanuel memberikan pengharapan yang baru. Mungkin saat ini pengharapan kita sudah tergerus oleh keadaan, kondisi, kesulitan, kekhawatiran, sakit penyakit, bahkan dampak dari COVID-19 ini, saudara sekalian. Tetapi tetaplah miliki sukacita itu dengan terus bersandar kepada Tuhan, dengan terus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam surat Amsal, saudara sekalian, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18, Amsal 23 ayat yang ke-18, sungguh-sungguh firman Tuhan jelaskan demikian, saudara sekalian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita ada
bukan masa depan suram, tetapi masa depan gilang gemilang, terutama masa depan nanti ketika kita beralih dari kehidupan ini dan bertemu dengan Tuhan. Maka kita punya masa depan yang sungguh ada, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Dan harapanmu tidak akan hilang apabila kita terus berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-14, di sana juga dituliskan, saudara sekalian, Amsal 24 ayat 14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka akan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Kita garis bawahi, akan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang ibadah di rumah dan di tempat masing-masing melalui online saat ini, Tuhan Yesus memberikan harapan yang baru di dalam kehidupan kita manakala Dia lahir ke tengah-tengah dunia ini menjadi bayi Natal, Sang Immanuel itu. Pengharapan akan masa depan di dunia ini yang sungguh ada, saudara sekalian. Pengharapan yang sungguh-sungguh nyata di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, pengharapan akan penyelesaian segala persoalan masalah kita, ekonomi kita, sakit penyakit, bahkan pengharapan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Immanuel itu. Kelahiran Yesus Kristus menggenapkan pengharapan yang kekal dan abadi itu. Jikalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka dunia yang baru, langit yang baru, kehidupan yang baru dalam kekekalan di surga akan kita dapatkan, akan kita alami, dan kita akan menerimanya. Jika pengharapan kita di surga melalui Yesus ada, Tuhan sediakan surga, mengapa kita mesti takut menghadapi segala hal yang terjadi di dunia ini, kini dan sekarang ini? Berserahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, bila yang kekal saja surga Tuhan Yesus sediakan, kenapa kita mesti takut untuk masalah-masalah kekinian, yaitu masalah-masalah yang tidak kekal? Saudara-saudara sekalian, berikutnya, apa yang akan diberikan oleh Immanuel di dalam bulan Natal ini? Immanuel memungkinkan segala sesuatu. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 dikatakan di sana, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pikiran manusia sangat terbatas untuk memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih Allah kepada kita. Kemahakuasaan Tuhan itu yang luar biasa, saudara sekalian. Justru seringkali umat manusia menggunakan pikirannya untuk melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Artinya pikiran manusia yang terbatas itu berarti kita ingin melihat, menyaksikan atau mengalami kuasa Tuhan yang terbatas yang diukur sesuai dengan ukuran pikiran kita manusia. Dan hal itu salah. Karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah dibingkai atau tidak pernah seluas atau sebesar sebagaimana yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita mengukur kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan dengan pikiran kita, maka sama saja dengan kita mengecilkan kuasa Tuhan. Artinya kuasa Tuhan itu
dibuat diteropong sebagaimana pikiran kita. Betapa terbatasnya pikiran umat manusia, saudara sekalian. Sebab apa? Seringkali bagi kita ketidakmungkinan terjadi, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu apabila demikian, apa yang menyebabkan kita mengalami ketakutan, saudara sekalian? Apakah keadaan kita saat ini? Apakah pergumulan kita atau beban hidup kita sehingga itu dapat membuat kita meragukan kuasa Allah? Saudara-saudara, sepanjang ayat dalam firman Tuhan Alkitab ini mengajak kita untuk kita tetap percaya akan janji firman-Nya. Apakah saudara-saudara percaya? Puji Tuhan. Saudara, lalu berikutnya, apa yang akan diberikan oleh Immanuel? Saya ulangi ya, yang pertama tadi adalah Immanuel memberikan pengharapan yang baru. Yang kedua, saudara sekalian, Immanuel memungkinkan segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir untuk renungan saat ini, saudara sekalian, Immanuel sumber segala sukacita kita. Bukan karena harta kita, bukan karena pangkat kita, kedudukan kita, bukan karena popularitas ketenaran kita, tetapi yang memberikan kita sukacita itu adalah bersumber dari Immanuel. Immanuel sumber segala sukacita kita. Saudara-saudara, di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, saya carinya sebentar, ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ini ayat yang singkat, yang kalimatnya berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa. Puji Tuhan. Kemudian dihubungkan atau dilanjutkan dengan surat 1 Petrus, ya kita cari agak ke belakang saudara sekalian. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, yaitu demikian saudara sekalian. 1 Petrus pasal 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira, boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, apa maksudnya ayat ini? Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 ini saudara sekalian. Bahwa jikalau Kristus sudah lebih dulu memberi contoh mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami aniaya, mengalami salib, darah yang mengucur di dalam seluruh tubuhnya, pilur-pilurnya. Firman Allah dalam kitab Yesaya katakan bahwa oleh pilur-pilurnya kamu menjadi sembuh. Artinya apa saudara sekalian? Artinya Tuhan Yesus sudah mengerjakan lebih dari apa yang kita alami, kesulitan, kepedihan, penderitaan, kekurangan, pergumulan, sakit penyakit saat ini. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita semua saat ini mengalami penderitaan, pergumulan, kesulitan, aniaya, sakit penyakit, kekurangan, dan kesulitan yang lainnya, ingat bahwa Yesus Kristus pernah mengalaminya dan bahwa Yesus Kristus menang. Karena itu apabila kita sebagai umat-umat Allah yang juga menang, kita akan ditempatkan di dalam posisi sebagai umat-umat pemenang. Dan pada waktunya nanti kita juga akan bersukacita bersama-sama Dia di surga, memerintah di surga. Betapa luar biasanya janji firman Tuhan yang terus kita imani dan amini ini saudara sekalian. Immanuel sumber segala sukacita kita. Tuhan Yesus Kristus memberikan sukacita yang melampaui segala batas, tidak terbatas, karena Dialah Tuhan Yesus Kristus, Immanuel itu, sumber sukacita itu.
Sukacita kita tidak ditentukan dengan apa yang ada di luar kita. Mungkin kita tidak punya tabungan, mungkin gaji kita tidak naik atau kita nyari pekerjaan begitu sulit. Mungkin saat ini ada anggota keluarga kita yang sakit, mungkin ada keluarga kita yang mengalami kesulitan. Itu diusahakan sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, tidak mempengaruhi atau tidak menentukan. Sukacita kita itu di dalam Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan, yang Immanuel kerjakan melalui kelahirannya di kandang domba itu di dalam kesederhanaan saudara sekalian, adalah sukacita yang luar biasa. Dan sukacita itu akan menentukan kita saat ini apakah kita mampu mengucap syukur oleh karena iman percaya kita kepada Sang Immanuel. Apakah kita dipengaruhi oleh kondisi-kondisi keadaan kekinian kita? Saudara-saudara sekalian yang tahu jawabannya, saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita tetap arahkan pandangan kita kepada sukacita yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak kehilangan sukacita kita, biarlah kita terus ada di dalam kehidupan kasih dan anugerah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara, siapkan hosti dan anggur atau roti dan anggur atau modal lainnya. Hosti, roti mungkin bisa diganti dengan, mohon maaf, mungkin singkong atau ubi, boleh saja, karena bukan itu hanya simbol lambang, tetapi formulanya yang harus kita imani. Hosti dan anggur, saudara sekalian, sudah siapkan. Ada tadi tim kreatif Saudara Philip Herianto sudah mengantarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan dan kita akan mengaminkannya. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, saudara sekalian, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara mengaminkan ini, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara, kita angkat roti atau hosti lebih tinggi dengan tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima hosti ini. Mari kita makan bersama-sama, saudara sekalian. Haleluya. Saudara-saudara, kemudian kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita minum cawan anggur ini, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, diberkatilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah meskipun online ini, dan saudara sungguh-sungguh melihat atau menyerahkan iman, harap, dan kasih saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, kita sudah diberkati dengan berkat perjamuan kudus. Sebab itu saudara-saudara sekalian, marilah kita menyerahkan kehidupan kita dalam tangan kasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020 di dalam kasih Tuhan, ibadah full online. Saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat, kita mempersiapkan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan GGP Hosana, Gereja Gerakan Pentakosta Hosana. Lalu mungkin ada pertanyaan, kemana persembahan ini akan saya masukkan? Kalau kita ibadah di gereja, mungkin kita bisa memasukkan amplop persembahan ini ke dalam kotak, tetapi karena kita beribadah online, maka saudara boleh transfer di nomor rekening yang tertera di dalam kaca ini, atau Bapak Ibu Saudara berkenan mengantarkan amplop persembahan saudara kepada bendahara gereja, bendahara GGP Hosana. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita mengucapkan deklarasi dalam memberi persembahan. Demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta Hosana, di mana kami melayani dan beribadah. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Kita akan sehati di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Kami sudah sampai di penghujung pelayanan online, ibadah online, pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Raya Minggu melalui Facebook atau melalui YouTube saat ini. Kami mengucap syukur. Kami belajar mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami belajar mengucap syukur kalau ada pergumulan, bahkan pergumulan yang berat, masalah yang berat terjadi dalam kehidupan kami. Kami belajar mengucap syukur
Andai kami diizinkan untuk kami menghadapi meja kosong, itu tandanya bahwa kami harus semakin berharap kepada Tuhan. Kami juga belajar mengucap syukur meskipun sulit ketika ada anggota keluarga kami yang sakit. Sebab dengan adanya sakit anggota keluarga kami atau kami sendiri, maka kami percaya disitulah Tuhan akan menunjukkan tanda ajaib, tanda yang heran untuk pemulihan, kesehatan, kesembuhan, pemenuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan kami pekerjaan sesuai dengan kemampuan kami oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapa di surga, kami tidak menanggalkan atau menjauhkan iman, harapan, kasih kami kepada Tuhan. Tetapi kami akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang kami memuji-Mu, ya Allah kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang kami menyembah-Mu, ya Allah kami yang setia. Sempurnakan segenap kehidupan kami umat-umat-Mu, baik jemaat GKP Hosana maupun saudara-saudara kami seiman yang join, yang ikut serta dalam ibadah online saat ini, agar hidup kami menjadi indah di dalam pemandangan mata Tuhan. Terima kasih. Segala upaya untuk kami maju yang bukan dari Tuhan lakukan itu, tetapi biarlah kami berserah kepada Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati keluarga demi keluarga, terutama mereka yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah online saat ini di tempat masing-masing secara bersama-sama, maupun hamba yang ada di mimbar gereja ini, dari mimbar GKP Hosana ini, maka pemberitaan sampai ke seluruh ke ujung bumi untuk nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara, kita mengangkat kedua tangan kita saat ini, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini, esok lusa, sampai Maranatha. Maranatha, Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.